Salam damai saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam program Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi, edisi Jumat 18 Desember 2020. Edisi ini merupakan edisi terakhir untuk tahun 2020. Bacaan dan renungan diambil dari Injil Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa Advent. Berarti 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Sang Junjungan kita, Sang Juru Selamat kita, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pada rangkaian masa Advent ini, saudara-saudariku sudah menyiapkan hati, sudah menyiapkan diri, sehingga pada hari Natal nanti layak dan pantas menerima kelahirannya dan kita mendapatkan sukacita. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan ada seorang pria yang mengambil keputusan yang luar biasa dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pria itu adalah Bapak Yusuf, suami dari Bunda Maria. Pada saat itu, Bapak Yusuf mengambil Bunda Maria sebagai calon istrinya. Kemudian pertunangan pun dilakukan. Dalam tradisi adat Yahudi, pertunangan dilakukan secara terbuka dan disaksikan banyak orang, sehingga semua orang tahu siapa calon pengantin tersebut. Dan setelah pertunangan, mereka seolah-olah sudah seperti suami istri, hanya saja belum boleh tinggal satu rumah sebagai suami istri. Mereka
boleh tinggal satu rumah sebagai suami istri setelah mereka secara resmi menikah. Dikisahkan pada saat pertunangan itu, Bapak Yusuf baru tahu bahwa Bunda Maria sudah mengandung. Tentu saja sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, Bapak Yusuf terkejut, gelisah, gundah, galau atas apa yang terjadi pada calon istri. Namun, karena Bapak Yusuf adalah seorang laki-laki yang baik, dia tidak ingin mencemarkan nama baik Bunda Maria bersama keluarganya. Maka Bapak Yusuf punya rencana akan menceraikan Bunda Maria secara diam-diam setelah pernikahan nanti. Namun apa yang terjadi saudara-saudariku sekalian? Ketika dalam puncak kegalauannya, Bapak Yusuf mendapatkan perintah dari Tuhan melalui malaikat bahwa Bapak Yusuf tetap diminta untuk mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Bapak Yusuf tidak perlu takut mengambil Bunda Maria, karena yang dikandung oleh Bunda Maria adalah putra Tuhan. Akhirnya Bapak Yusuf benar mengambil Bunda Maria sebagai istri demi imannya melaksanakan kehendak Tuhan. Dan dengan setia Bapak Yusuf mendampingi Bunda Maria sampai melahirkan Tuhan Yesus dan mendidik anak-anak Yesus sampai nanti dewasa. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf menginspirasi kita semua bahwa kita pun diminta untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, juga di tengah-tengah kehidupan menggereja kita. Semoga kita semua mampu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah seperti yang dicontohkan, seperti yang diteladankan oleh Bapak Yusuf kepada kita semua. Hari Minggu ke pasar baru. Di pasar baru pun membeli cindera mata. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua mendapatkan sukacita. Sekian program Damai di Hati, Kasih Tak Berlebih. Tuhan memberkati.